Oke, kita mulai aja bahwa ini adalah bagian kedua. Bagian pertamanya 1 bulan yang lalu, ya, itu adalah tentang budaya kerajaan Allah, yaitu pola pikir di mana kita bisa menjadi saluran kuasa daripada kuasa Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa di dalam perjanjian baru ketika Yesus bangkit, maka kita diberikan kuasa, saudari, supaya kita bisa hidup menghadapi dunia ini. Ya, oleh sebab itulah tetap kita butuh tahu bagaimana mengalirkan kuasa itu, karena kita sudah dialirkan. Nah, hari ini dan sebelumnya kita sudah belajar juga bagaimana memindahkan realitas surga, karena seluruh berkat surgawi, seluruh berkat Allah, janji-janji Allah sudah diberikan pada kita, dan itu adalah realitas surga. Realitas kehidupan sehari-hari belum tentu. Kita mau belajar, dan ini seperti juga umpamanya adalah saluran listrik gitu, ya, aliran listrik. Nah, kita review sedikit karena udah cukup lama, jadi kita review dikit, ya. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17, itu bicara tentang pencurahan Roh Kudus, awal daripada momentum yang baru ataupun juga era yang baru setelah kebangkitan. Di situ kita sudah belajar bahwa maksudnya dari salah satu pewahyuan tentang anak-anak, orang muda, orang tua adalah bicara bahwa ketika Roh Kudus diberikan, dia bukan hanya memberikan kuasa, tetapi Roh Kudus juga memberikan kita hikmat, saudara-saudari, ya. Justru orang kadang-kadang melihat hanya kuasa sehingga udah ada kuasa Tuhan. Tapi kadang Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan hikmat. Hikmat sesuatu yang Anda dapatkan lalu Anda praktekkan, lalu terapkan. Kemudian juga semua itu tujuannya, kuasa dan hikmat itu ada visinya, ada tujuannya, sehingga bukan seenak-enaknya aja. Ketika Anda tahu tujuannya, maka Anda akan kokoh. Ketika Yesus bilang, mari kita berangkat ke seberang, dia udah kasih tujuan ke seberang. Sehingga ketika ada halangan, badai, tofan, itu tidak bisa menghentikan tujuan ilahi, maka Tuhan menyertai dengan kuasa yang adikodrati. Sehingga Anda juga harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu Tuhan pakai untuk menggenapi tujuannya. Ya, jadi bukan sekedar semau-maunya kita aja. Nah, itulah makanya kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa saat ini, era anugerah itu, kita diberikan hikmat, diberikan kuasa, dan diberikan visi dalam setiap aspek kehidupan kita ini. Inilah yang membuat kita bisa berfungsi optimal. Kenapa? Karena sistem inilah yang berjalan mengantarkan kuasa Tuhan, kuasa kerajaan Allah. Dan sayangnya kita lebih peka pada sistem dunia. Sistem dunia kita udah tahu ini adalah fokus pada kekurangan diri kita, kelemahan kita, kekurangan orang lain, ya. Tetapi kalau kerajaan Allah sebalik, fokusnya pada anugerah, pemberian Tuhan, ya. Kita ngelihat orang-orang di sekeliling kita walaupun punya kelemahan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kita bukan hanya ngelihat sekedar bebannya, ya. Nah, itu nggak mudah, saudara-saudari. Kalau kita ngelihat sistem dunia, ketika kita ditaruh dikelilingin oleh orang-orang di tempat kerja kita yang nggak benar, yang merepotkan, kita merasa beban sekali ini, karena fokus kita pada kekurangan. Tapi pada anugerah kita enggak, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan tempatkan. Lalu kemudian sistem dunia itu selfish, sedangkan sistem kerajaan Allah komunal, kebaikan bersama. Kita bukan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi apa yang terbaik buat bersama. Ini kan jadi gampang kan kalau kita ngambil keputusan. Kalau ada suatu dilema keputusan, cari aja mana yang memberikan dampak lebih banyak kepada kepentingan bersama. Itulah kehendak Tuhan. Lalu kemudian sistem dunia terbelenggu sama fakta. Faktanya apa keadaannya? Tapi kalau sistem kerajaan Allah, dia mendeklarasikan hasil akhir. Sehingga bukan fokus pada fakta saat ini. Nanti kita akan melihat, kita akan bahas, ya. Lalu pada sistem dunia menuntut kemampuan dan kesempurnaan. Sedangkan pada sistem kerajaan Allah menghargai hubungan dan ikatan kasih. Itulah hubungan butuh kesetiaan, dan kita menghargai kesetiaan. Ya, tapi kalau kemampuan itu tidak dituntut kesetiaan. Kemampuan Anda tinggi, nggak dihargai, Anda loncat, pindah kerja ke tempat lain. Gitu. Tapi kalau hubungan enggak,
bos jadi susah, tapi hubungan kita baik, maka kita walaupun ada offer, ya ada penawaran yang lebih bagus, kita nggak mau karena hubungan kita baik loh, gitu. Ya. Nah itulah fokus kerajaan Allah. Walaupun tidak seketika hasilnya, tetapi pasti menggenapi tujuan Tuhan. Nah, ini dia beberapa aplikatif ataupun manifestasinya. Kalau dunia akan selalu menuntut, mengkritik. Saudara-saudari, saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah bisa, tetapi kita sudah semakin tahu dan kita diberikan pengenalan ini supaya kita bisa melakukannya. Kemudian kalau sistem kerajaan Allah selalu mau mengasihi dengan menganugerahkan seseorang. Ini egois, selfish, ini kebaikan bersama, dedikasi, tersedot pada fakta negatif, terjangkar. Arti kita kalau jangkar itu harus dilemparkan kepada suatu tujuan, ya, pada hasil akhirnya. Terus kemudian di sini menuntut kemampuan, kesempurnaan, kalau di sini menghargai hubungan. Nah, kita beberapa saat yang lalu sebelumnya sudah mempelajari yang pertama, ya. Kalau sistem kerajaan Allah ini akan menjadi konduktor, pembawa, penyalur kuasa kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau kita pakai sistem dunia, mungkin memuaskan emosi kita, tetapi itu menghambat, ya, daripada janji Allah. Nah, ini dia. Beberapa saat lalu kita sudah belajar tentang pola pikir anugerah. Itu pola pikir anugerah ini akan menolak segala kekecewaan. Ya, karena apa? Nah, semua anugerah, apa yang aku perlu komplain, apa yang aku harus kecewa, sakit hati gitu. Kalau ada saat ini itu anugerah. Kalau hilang, nggak ada masalah. Itu kan anugerah, bukan harusnya ada. Itu kan pemberian gitu ya. Jadi Anda bisa menghargai. Kalau ada, kalau nggak ada pun, kita nggak usah kecewa. Itulah anugerah. Kita pikir anugerah semua Tuhan, karena Tuhan. Iya, kalau semua Tuhan, ketika itu diangkat, it's okay dong, gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita hanya mau enaknya doang. Tapi ketika kita merasa nggak enak, kita pikir bukan anugerah. Nah, anugerah coba Anda pikirkan, ya, segala sesuatu kehidupan kita, segala sesuatu loh, ya. Keselamatan hingga nafas kita itu adalah anugerah, sehingga itu karunia, kasih Allah aja. Kalau tiba-tiba nggak ada, it's okay kan, nggak usah kita kecewa. Gitu. Kalau ada, hargailah, gitu, ya. Nah ini bagaimana anatomis, gambaran bagaimana kita menghadapi suatu keadaan, mempraktekannya anugerah itu. Ya. Misalkan dalam pasangan hidup, maka ya ketika dia punya kekurangan, kita bukan kalau dunia yang menghambat ini akan fokus pada kekurangan. Pasangan hidup, teman, siapapun juga, terus menuntut perubahan orang lain. Lalu mengeluhlah nggak puas, akhirnya terhambat. Realitas kerajaan Allah terputus. Tetapi kalau kita memakai jalur anugerah nih yang membawa kuasa Tuhan, maka kita fokus pada kasih karunia. Kita menghargai orang sebagai pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kalau dia punya kekurangan, ya nggak apa-apa. Kekurangannya pun juga menjadi suatu membuat Anda bisa bersyukur bahwa Anda punya kelebihan. Ataupun juga kekurangan itu bisa mengasah kita. Dan ketika kita anugerah, maka otomatis kita nggak akan juga negatif. Kata-kata kita yang keluar adalah membangkitkan semangat. Hasilnya, orang lain meningkat. Kuasa dari kerajaan Allah alirannya lancar, kayak tembaga tuh Anda alirkan listrik, langsung ya. Lalu sekarang kita masuk yang kedua, pola pikir kerajaan Allah yang mengantarkan kuasa Roh Kudus. Yaitu pertama, ketika kita melihat segala sesuatu anugerah. Yang kedua adalah budaya kerajaan Allah ada pada Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus dicurahkan, kemudian mereka menerima Yesus, memberi diri dibaptis, lalu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecah roti dan berdoa. Ada dua kata yang menjadi inti, mereka bertekun, mereka bersekutu. Kata bertekun ini adalah bahasa aslinya proskatereo. Proskatereo itu artinya aktif, mendedikasikan diri. Bukannya karena jadi bisa, enggak, aktif ya. Bukannya sekedar rutinitas, tapi terlibat dan berperan. Jadi budaya kerajaan Allah bukan hanya jadi penonton, aktif, ambil bagian sekecil apapun juga. Alkitab katakan
mungkin kita bagiannya adalah kelingking, it's okay. Ada orang yang bagiannya jantung, oh it's okay pun, nggak ada masalah. Tetapi semua aktif mengambil peran, ya. Jadi saudara-saudari, kita bukan penonton di dalam sistem kerajaan Allah. Ingat, kita bukan penonton. Tetapi banyak umat Tuhan jadi penonton. Bagaimana saya nggak bisa apa-apa? Anda bisa. Kalau Anda menyadari anugerah Tuhan, pasti ada cukup anugerah yang membuat Anda bisa menjadi berkat. Masalahnya kita mau atau tidak. Ya. Dan kedua, persekutuan, koinonia. Koinonia itu berbagi kehidupan. Makanya bukan suatu yang egois, berbagi kehidupan. Dikatakan dalam memecah roti, saling berdoa, saling menopang dalam kebutuhan. Nah, ini juga, saudari. Jadi, kalau kita sendirian kan ya, lebih banyak kita berdoa untuk diri kita sendiri, buat keluarga kita. Tapi ketika kita ada persekutuan doa, banyak hal yang kita doakan. Teman kita, ada orang yang nitip doa. Inilah koinonia. Kita pikir, ya itu memang biasa-biasa saja. Enggak, saudari, bahwa itulah yang menghantar kuasa kerajaan Allah lancar mengalir ke dalam kehidupan kita. Semakin kita mau ikut berdoa bagi orang lain, ya, ikut persekutuan doa bersama, koinonia ini adalah yang membuat kuasa kerajaan Allah mengalir. Jadi yang kedua, bahwa bagaimana mengalirkan kuasa kerajaan Allah dalam gaya hidup ini adalah budaya komunal kerajaan. Ya. Jadi inilah DNA-nya sehingga kuasa kerajaan Allah itu bisa. Iblis berusaha mengisolasi kita. Anda ingat ketika kita punya koinonia, berbagi kehidupan, maka orang lain pun bisa memikul beban kita. Artinya bukan secara langsung mungkin, tetapi ketika kita punya masalah, mereka mau dengerin, mereka mau berdoa, mereka mau peduli. Itu memikul beban, saudari. Tapi kalau kita terpisah, nggak pernah, kita punya masalah orang nggak tahu, gitu ya. Ataupun juga saya sering ngelihat begini, tiba-tiba orang yang nggak pernah ikut persekutuan, nggak pernah tahu, nggak pernah bergabung, tiba-tiba telepon. Ya teleponnya saya terima, sharing masalah yang berat. Wah, ya oke, pasti kita layani. Tetapi kalau kita koinonia, kita ada persekutuan, ketika orang itu dalam proses masalah yang berat, kita sudah tahu dan kadang kita kasih masukan. Ya, itu akan mencegah dia terperosok lebih dalam. Gitu. Itu tujuannya juga. Ya. Jadi jangan sekedar kuasa. Ingat tadi Roh Kudus juga memberikan hikmat. Ya. Banyak orang-orang, terutama karismatik, hanya melihat Roh Kudus itu era yang baru kerajaan Allah adalah kuasa aja, sehingga mengabaikan hikmat. Firman Tuhan katakan Yesus adalah Roh hikmat, Bapak Ibu. Ya, Yesus juga adalah kuasa, tapi juga adalah Roh hikmat. Jadi itu dia. Dan ini adalah gambaran sedikit dalam elektronik sistem gitu ya. Dalamnya adalah neutron, elektron. Ketika ini enggak terarah, saudari, ini akan saling kayak magnet, kalau nggak terarah itu saling berpencar, nggak ada kekuatannya. Tetapi ketika magnet bisa diarahkan, bekerja sama, itu dimanfaatkannya luar biasa. Tarikannya yang di sebelah sini utara, ini jadi utara, akan kencang sekali. Selatan jadi selatan, kencang sekali. Tapi kalau enggak, akan melemahkan satu sama lain. Budaya kerajaan Allah, inilah membuat ada suatu kuasa yang mengalir. Ya, ketika saya bilang kuasa, termasuk hikmat. Nah, sekarang pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga, ya, tadi pilar pertama adalah melihat bahwa hidup ini semuanya adalah anugerah. Ketika anugerah bukannya artinya tadi kita hanya sekedar ngomong. Kalau anugerah artinya kita nggak layak tapi diberikan. Nah, sehingga kalau kita itu nggak ada, orang lain yang punya, kita nggak punya, it's okay, nggak masalah. Ya. Yang ketiga, deklarasi hasil akhir. Nah, ini yang dunia sama sekali anggap ini bego, nggak masuk akal. Saudara-saudari, sistem kerajaan Allah adalah adikodrati, memang nggak masuk akal. Dan ini juga orang-orang percaya paling banyak nggak tahu.
Orang percaya tahu bahwa jangan tinggalkan persekutuan dengan orang percaya, benar. Ya, orang percaya banyak tahu tentang anugerah, benar. Tetapi banyak orang percaya tidak menyadari ada prinsip yang kadang kita nggak pakai, kita lupakan, yaitu mendeklarasikan hasil akhir. Apa maknanya? Ini, saudari. Alkitab dulu ayatnya ya. Yesaya 46 ayat 10 terjemahan IMB. Ini bahasa Inggris juga sama. Bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan hal yang kemudian, artinya future, apa yang terjadi kemudian, sejak permulaan. Semakin Anda mendeklarasikan hasil akhir dari awal, dari ketika Anda menghadapi masalah, Anda sedang mengkaitkan diri dengan Allah. Sebab Yesaya katakan, Dia menyatakan hal yang akhir sejak awal. Ketika Anda melakukan hal yang sama, Anda sedang mengkaitkan diri dengan Tuhan, dengan Allah. Ketika Anda melakukan hal yang sama, mendeklarasikan hasil akhir, apa yang akan terjadi pada pergumulan aku, maksudnya menetapkan hasil akhir begini, saudara. Ketika Anda sakit, maka Anda bukan fokus pada sakit, tetapi Anda mengatakan hasil akhir. Oleh bilu-bilu Yesus, aku sudah disembuhkan. Aku telah sembuh. Anda sedang mendeklarasikan hasil akhir, walaupun saat ini belum. Nah, itu bukannya fantasi, bukannya omong sekedar omdo, ataupun hanya sekedar keinginan di dalam kita. Bukan. Itu prinsip kerajaan Allah. Ketika Anda pakai prinsip kerajaan Allah, Anda sedang mengkaitkan diri dengan Tuhan sendiri. Yang dikatakan Allah kita itu menyatakan hasil akhir dari awal. Ada nggak contoh? Contohnya dari awal, Kejadian 3 ayat 15. Saat kejatuhan manusia, ya Adam dan Hawa berdosa, Allah langsung mendeklarasikan hasil akhirnya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dia sudah mendeklarasikan, walaupun saat itu perempuan itu, Adam dan Hawa, sedang jatuh dalam dosa akibat kebodohannya dan kalah sama godaan si iblis. Tetapi Tuhan nggak melihat pada situasi saat itu. Tuhan mendeklarasikan hasil akhirnya. Keturunan perempuan ini, yaitu Yesus, meremukkan kepala ular. Dia sudah menyatakan hasil akhirnya. Saudara-saudari, kebanyakan dari kita mendeklarasikan kenegatifan. Waduh, celaka. Gitu kan? Kita kebiasaan kayak begitu. Itu cara dunia. Cara kita harusnya kayak begini, saudara. Bahwa ini jangkar, ya. Kalau perahu mau mendarat, mau sampai itu, dia harus melemparkan jangkarnya dan ke tempat yang tertentu. Nah, ini kita seperti ada poin A, ada di poin A, ya. Rancangan awal ketika Tuhan berfirman dan menetapkan janjinya. Nah, kita ada di sini nih saat ini. Ketika kita ada di saat sini, ya, ini fakta saat ini. Mungkin kita sedang sakit, mungkin sedang krisis, mungkin sedang berantakan, bukan kita, mungkin keluarga, mungkin saudara, ya. Tetapi ini fakta, ini bukan hasil akhir. Anda sedang dalam perjalanan. Yang kita harus lakukan adalah mulai melihat poin A, poin awal. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan merancangkan, Tuhan berjanji, apa yang Tuhan sampaikan. Misalkan kalau anak-anak kita sedang bermasalah, di faktanya di sini. Anak-anak kita sedang gagal, faktanya di sini. Kita mulai ngelihat pada poin awal bahwa kita mulai perkatakan bahwa anak cucuku hidup perkasa di muka bumi ini. Saat ini enggak ada masalah. Yang kita deklarasikan adalah janji Allah. Tetapi banyak orang nggak sadar dia pakai pola dunia sehingga mereka mengatakan, mendeklarasikan ketakutan-ketakutan yang datang dari dunia. Kacau lu, anak kayak begitu, ataupun hal-hal yang lain. Saudara-saudari, secara perasaan lebih enak memperkatakan yang fakta, bahkan yang menakutkan. Tetapi itu nggak akan membangkitkan iman Anda dan saya. Iman Anda dan saya bangkit aktif ketika Anda mulai ngelihat dari semula. Dari semula, kita dengar lagunya kan, dari semula telah kau ciptakan hidupku dalam tanganmu. Maka kita nyanyi, semua baik, semua baik. Itu, ketika kita ngelihat rancangan Tuhan, bukan ngelihat fakta saat ini. Ya, nah, inilah hasil akhirnya bahwa janji Tuhan digenapin. Saudara, ketika kita sedang melihat, menghadapi masalah di poin B ini, Anda ngelihat rancangan awal, Anda ngelihat rancangan awal tentang kasih Allah. Allah begitu mengasihi saya. Ketika Anda melihat rancangan awal dan firman Allah,
memberikan janji kepada Anda, Anda sedang harus fokus pada Allah yang mengasihi kita. Jangan Allah yang menghakimi kita. Ya, Anda harus sadar ketika kita ngelihat pada rancangan awal, dari semula Allah menciptakan kita karena kasih. Ya. Jadi ketika Anda punya masalah, jangan langsung cari ayat. Wow, karena kamu tidak memberi maka dikutuklah kamu. Bukan itu. Ketika kamu sedang punya masalah, kekurangan, kita bukan disuruh ngelihat rancangan Tuhan. Bahwa kita harus memberi, kita harus ini. Bukan, kita harus mulai melihat rancangan Tuhan berdasarkan kasih. Karena kasih Allah, Dia menyediakan yang aku butuhkan. Ya, itu ya. Kalau hasil akhir, Anda sedang melihat kuasa Allah. Jadi jangan salah, ketika Anda melihat hasil akhir, bukan berdasarkan kemampuan Anda dan saya. Bukan karena keadaan dunia, tetapi karena kuasa Allah. Kuasanya tak terbatas, tidak ada yang mustahil, sehingga apa yang Dia janjikan pasti digenapi di muka bumi segera. Nah, ini pola pikir dari kerajaan Allah yang baru ini yang sekarang kita hidupin, generasi baru, saudari. Ya, ketika Anda melihat kasih, maka Anda melihat kasih Allah, Anda melihat Allah sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Di sini Anda sakit, Anda melihat kasih Allah, rancangan awal Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Malah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan kita. Ya. Jadi sebelum kita sakit, Dia sudah sediakan karena Dia mengasihi kita. Anda tahu bahwa obat-obatan itu semua diolah dari tumbuhan, dari dunia, yang datang dari dunia, bukan dari sesuatu yang nggak ada. Ya. Bagaimana itu bisa jadi? Karena Allah menyediakan. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia menyediakan yang dibutuhkan termasuk keselamatan dan juga kesehatan, kesembuhan, juga finansial. Anda kan butuhkan di dunia ini. Tetapi ketika Anda melihat kasih Allah, Anda mulai dalam proses berjalan ini, di B ini, Anda juga harus melihat tentang kuasa Allah. Kuasa Allah sanggup menggenapi yang dijanjikan. Kalau ini sanggup menyediakan, ini sanggup menggenapi. Karena kuasanya tidak terbatas. Saudara-saudari, inilah konklusinya. Bagaimana kita dari sini bisa mengalirkan energi, kuasa, arus sehingga sampai ke sini. 3 hal. Melihat hidup ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Tapi jangan sekedar menggemakan. Anda harus mulai menghidupinya. Ya. Misalkan pekerjaan Anda, usaha Anda, itu anugerah Tuhan. Kalau anugerah artinya harusnya kita nggak layak tapi diberikan. Nah, ketika ada suatu saat, contohnya di suatu masa, kita kehilangan, nggak usah kecewa. Tapi bukannya artinya nggak itu. Tuhan kita melihat, nggak usah kecewa, tetapi kita menghargai, ini anugerah Tuhan kok. Tuhan boleh ada aja bukan karena saya. Tapi kemudian Anda mulai melihat, menghargai hubungan, mulai melihat, tapi Tuhan mengasihi saya. Nggak mungkin Dia ambil tanpa Dia memberi gantinya yang lebih baik. Gitu, saudari. Ya. Jadi kita nggak terfokus pada fakta yang menyakitkan ini. Kita fokus pada pribadi Allah. Pada jenis hubungan kita. Jenis hubungan kita adalah karunia, berdasarkan kasih. Lalu terus ketika ada masalah, bersekutu aja dan bertumbuh bersama orang percaya. Karena perjalanan ini kadang kita nggak tahu gelombangnya. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain yang jaga tengah malam. Kita kan nggak bisa jaga 24 jam. Misalkan kalau kita di kapal yang penuh badai. Kita gantian, kita perlu orang lain yang mengeluarkan air dari kapal kita. Nah, di sini saudari. Ya, jadi ketika Anda ikut persekutuan, Anda ikut carousel, Anda ikut komsel, Anda ikut persekutuan doa, jangan bilang, aduh, buat apa sih? Mungkin secara daging kita bosan, gak ada gunanya, beban. Tetapi secara kerajaan Allah itu dahsyat loh, ya, itu dahsyat. Kadang-kadang kita nggak tahu sehingga akhirnya kita males. Itu sayang, saudari, karena prinsip kerajaan Allah bekerja begini. Ada koinonia, ada persekutuan
dengan orang percaya. Bukan kita sekedar ngelihat hasilnya, tetapi kita ngelihat prinsip yang membuat kehadiran kuasa kerajaan Allah, kuasa kebangkitan itu mengalir. Ya. Itu dia yang dari saya. Sehingga sebab itu juga ketika Anda ngadapin ada di poin B, jangan fokus pada hal ini. Ketika kita saat ini ada di sini sedang sakit, jangan fokus, bukannya menyangkal. Beda antara menyangkal dengan fokus ya. Jangan fokus pada tantangan, pada krisis. Ini fakta, iya. Tapi bukan hasil akhir. Mulailah fokus pada kasih Allah. Mulailah fokus pada kuasa Allah. Mulailah kita ada di tempat di mana ya pola pikir kita membuat kuasa kerajaan Allah bekerja, mengalir. Gitu ya. Amin, saudari.